Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kalinya, izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Feriati sebagai moderator. Yang pertama saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara desiminasi aksi nyata pada modul 1.4. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepada dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Labuan Ratu Danau. Yang ketiga, pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, penutup. Baiklah, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara desiminasi aksi nyata ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Labuan Ratu Danau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Ervia. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti kita mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkan ilmunya kepada kita semuanya, dan kita diberikan kelancaran kesehatan pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan di syafaat yaumil akhir. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, di sini teman kita akan melaksanakan kegiatan yaitu aksi nyata dimensi budaya positif. Jadi mari kita kawan-kawan, ya, nanti ada teman kita itu menyampaikan masalah-masalah atau materi-materi yang akan disampaikan oleh kawan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan kita bisa melaksanakan kelanjutan untuk anak didik kita. Dan kepada Ibu Pia saya ucapkan banyak terima kasih, karena nanti apabila ada ilmu-ilmu yang disampaikan kepada guru-guru yang lain, kawan-kawan sejawat ini, mudah-mudahan kawan-kawan ini bisa menerima dan bisa membimbing anak-anaknya. Dan sebagai Ibu Ervia selaku guru penggeraknya, nanti kawan-kawannya sejawat ini tolong dibimbing dan dikasih ilmu yang mana di keadaan sekolah kita ini sesuai dengan lingkungan kita di sini, sekolah kita di SD kita ini. Begitulah sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang di sini bisa mendapatkan ilmunya dari taman kita Ibu Ervia. Mudah kita bisa bermanfaat untuk anak didik ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Ervia Utami SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Mutia selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Labuan Ratu Danau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik di sekolah kita ini, dan saya ucapkan terima
sudah mempelajari tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Dan saya sendiri Elvia Utami, calon guru penggerak angkatan 11. Dan bersama tim saya, yaitu saya difasilitatori oleh Bapak Ismail dan para pengajar praktik saya, yaitu Ibu Arifatul, dan saya sendiri Elvia Utami. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini kita memiliki agenda yaitu 6, diantaranya 1 disiplin positif, nilai kebajikan universal, yang kemudian yang nomor 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Ibu, saya di sini memiliki pertanyaan pemantik. Jawabannya hanya setuju atau tidak. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Setuju. Baiklah. Dari pertanyaan pemantik tersebut, ini kita ada paradigma perubahan untuk ilustrasi. Ibu, saya mohon untuk berdiri sebentar dan saling berhadapan. Berdiri sebentar dan saling berhadapan. Di sini saya contohkan ada kertas. Bisa dicontohkan Ibu Mutia dan Ibu Ani. Ayo, Bu, mohon maaf, mohon untuk maju ke depan sebentar. Bu, saya mau nanya, Bu Ani, kira-kira benda berharga di dalam hidup Bu Ani itu apa, Bu? Benda berharga dalam hidup Bu Ani itu apa? Benda emas kah atau buku kawin, Pak? Buku rumah nggak bisa dipegang. Ya, apa itu, Bu? Uang, Bu. Uang itu memang berharga untuk semuanya. Uang ya. Nah, ini kita ibaratkan uang dan digenggam oleh tangannya Bu Ani. Pegang, Bu, kencang-kencang. Saya minta tolong dengan Bu Mutia, coba Bu genggam kencang-kencang uang Ibu. Kemudian Ibu Mutia ini coba tolong buka tangan Bu Ani, bisa atau tidak? Ambil, bagaimanapun itu, ambil. Dalam hitungan 5 detik. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tidak bisa ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ani. Bu Ani, menurut Ibu, uang ini penting kan, Bu? Berharga kan dalam hidup? Penting sekali. Bahkan bukan hanya Bu Ani, saya pribadi pun begitu. Ibu-ibu juga kan begitu ya. Nah, kalau nggak ada uang kita nggak bisa belanja ya, Bu ya. Untuk apapun kita tidak bisa belanja. Ini adalah ilustrasi ketika Bu Ani memegang hal yang berharga di dalam dirinya, kemudian ada seseorang yang ingin coba memaksa untuk mengambil dari tangan Bu Ani, tapi genggaman ini tetap kuat. Ilustrasinya ini adalah seperti ini, Bu. Kalau dalam kehidupan kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, benar tidak? Yang hanya bisa mengontrol itu adalah diri kita. Begitu juga Bu Ani tadi. Uang yang dipegang erat di tangannya ini tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Yang hanya bisa mengontrol tangannya ini ya Bu Ani sendiri. Nah, itulah contoh dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa semena-mena untuk mengontrol orang lain, mengatur orang lain, tetapi mereka itu bisa berubah atau merubah sesuatu dirinya itu karena mereka sendiri
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah beberapa stimulus respon seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya tidak ada kata benar kalau tidak berawal dari kata salah. Kesalahan adalah proses menuju kebenaran, meskipun harus ada restitusinya. Nanti akan kita bahas restitusi itu bagaimana. Kemudian selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bu, apa yang Ibu ketahui tentang disiplin? Coba, saya mau tanya nih pada ibu-ibu. Yang Ibu ketahui tentang disiplin itu apa ya, Bu? Tepat waktu. Disiplin, tepat waktu. Kemudian ada lagi. Disiplin itu apa ya, Bu? Ada yang tahu? Disiplin itu apa? Disiplin? Bu Ika, disiplin itu apa, Bu? Ada yang tahu? Selalu menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang Iya, betul. Menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Boleh? Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita lihat teorinya dari apa. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai, aturan, atau norma yang berlaku. Disiplin sering dikaitkan dengan kemampuan untuk mengendalikan diri, konsisten dalam melakukan sesuatu dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kemudian di sini disiplin positif ini memiliki beberapa teori kontrol menurut William Glass. Nih, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi yang sudah kita berbahas dari awal, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin itu sendiri belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari sini ada teori motivasi. Teori motivasi itu dibagi menjadi dua. Teori motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol kita, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Itu dibagi menjadi 3. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan terakhir yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Bu, nilai-nilai kebajikan kita itu ini pelajar Pancasila yang kita kenal dalam setiap anak Indonesia. Dari sekarang mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu udah karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar ya Bu ya. Kita dikenal dengan nilai kebajikan kita itu pelajar Pancasila. Ada yang tahu lagu pelajar Pancasila? Ada yang tahu Bu? Kalau tidak akan aku contohkan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh sama-sama Bu? Boleh bersama-sama? Yuk kita mulai. 1, 2, 3.
kita bisa contohkan begini. Aduh, saya tidak mengerjakan PR. Nanti saya bakal dihukum apa ya sama ibu guru? Jadi rasa takut itulah sebenarnya memotivasi, secara tidak langsung memotivasi dirinya sendiri. Bahwasannya dia menanyakan pada dirinya, aduh saya terlambat masuk ke kelas, nanti bisa-bisa saya dihukum sama guru, mencuci WC, atau saya bisa dihukum dijemur di tengah lapangan, atau bisa hormat di depan tiang bendera berjam-jam. Nah, itu termasuk motivasi eksternal yang nomor 1. Dan selanjutnya ada nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama. Jadi hukuman itu dan penghargaan itu sama, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi hukuman maupun penghargaan ini memiliki pengaruh yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Nah, mungkin ada pertanyaan nih di benak ya, kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Contohnya seperti ini. Pada saat di kelas ada salah satu murid yang bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan, tetapi kita menggunakan reward atau penghargaan. Contohnya, atau kita kasih permen, atau kita kasih makanan, yang intinya itu sebagai reward penghargaan kita kepada siswa. Sebenarnya itu adalah penghukuman. Kenapa dikatakan seperti itu? Dikatakan begini, timbullah kata-kata penghargaan merusak hubungan. Di dalam kelas, ini kan siswanya banyak ya Bu ya. Kalau kita langsung memberikan penghargaan secara langsung kepada murid dengan menggunakan reward, dan selanjutnya kita tidak menggunakan reward, nanti motivasi dalam dirinya ini akan menurun. Kalau kita lakukan secara langsung, dan itu juga dapat merusak hubungan siswa yang ada di depan dengan teman-teman yang lain. Jadi timbullah iri hati. Benar sekali yang kita lakukan ini untuk memotivasi anak, tetapi di samping itu juga ada efek sampingnya. Tidak hanya efek baik, tapi ada efek samping tidak baiknya juga. Karena ada siswa dia tidak bisa mengikuti apa yang ada di depan, tetapi malah mereka saling membenci timbulnya. Jadi tidak hanya memunculkan motivasi murid, tetapi akan membuat siswa yang lain itu membenci teman yang sudah mendapatkan predikat baik ini. Nanti ada cara lain. Dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang tadi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid itu bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas A. Ini termasuk apa Bu? Yang sudah kita lihat tadi. Pengakuan secara ada pengakuan secara khusus,
melakukan yang lain, tetapi membuat dia itu merasa dirinya itu tuh diperhatikan, merasa dirinya itu tuh dianggap. Jadi apa yang sudah dia lakukan itu ada penghargaannya. Nah, seperti itu. Bu, tindakan guru. Kita kan ada dua ya Bu ya. Di sekolah kita ini ada memberikan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa poin. Tinggal kita jawab hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kita simpan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya, Bu ya. Benar atau salah? Oh, ternyata benar. Yang terakhir adalah konsekuensi. Yang pertama hukuman. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang salah dari jawaban kita tadi? Tidak ada, benar semua. Tepuk tangan ya, Bu ya. Sudah bisa bedakan ya. Baik, nah inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Rata-rata kalau dihukum, murid kita merasa apa, Bu? Merasa kesal, marah, ya Bu ya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian ini adalah restitusi. Coba Bu, saya mau minta tolong nih salah satu dari Ibu untuk membacakan. Ayo, ada yang bersedia? Membersediakan diri untuk membacakan? Ayo Bu Mutia, coba Bu, tolong membacakan. Ya, ke sini Bu, coba. Apa sih restitusi itu? Ayo. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsea Gonsen. Oke, baik, terima kasih Bu Mutia. Tepuk tangan untuk Bu Mutia. Terima kasih Bu Mutia sudah membantu untuk membacakan bahwa restitusi
memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana secara tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Kemudian untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, restitusi, proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, dan proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bu, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kita contohkan. Nah, ini contohnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Kenapa, Bu? Ayo, kenapa? Menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan, boleh. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dari tubuh kita dari penyakit yang Iya. bisa menular. Iya, betul sekali. Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bu, ini kita ada contoh peraturan. Nah, nanti kita cocokkan dengan keyakinan kelas kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas itu apa, Bu? Termasuk apa? Nih, saya contohkan. Ada beberapa keyakinan kelas. Yang pertama, berupa disiplin, datang tepat waktu, tanggung jawab, jujur. Ya, itu yang biasa kita lakukan dalam keyakinan kelas. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas apa, Bu? Keyakinan kelas apa? Kejujuran. Kejujuran. Terus dilarang mengganggu orang lain, termasuk keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa? Ayo. Menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk ya, disiplin. Boleh kita kunci. Baiklah, ini adalah jawaban dari peraturan yang sudah kita sebutkan tadi ya, Bu ya. Oh, ternyata keyakinan kelasnya ada diantaranya tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, keselamatan, kesehatan, kemudian ada bersabar, kesehatan, dan keamanan. Ini adalah jawaban yang sudah kita bahas tentang keyakinan kelas tadi. Ini ada selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom.
Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima, kekuasaan, power. 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Bu, di sini ada video. Marilah kita simak bersama-sama videonya. Dari video ini kita akan bisa membedakan antara posisi 5 posisi kontrol yang tadi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, terima kasih untuk kerjasama kalian. Kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah video contoh dari 5 posisi kontrol yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataannya. Nanti kita jawab bersama-sama posisi kontrol sebagai apa dari pernyataan yang ada di sebelah kanan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol sebagai pemantau, membuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Dari lima posisi kontrol ini kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer, oke, kita kunci. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu termasuk posisi kontrol sebagai ayolah, lakukan demi ibu. Apa? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, teman. Oke, kita lanjut, kita kunci lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk teman. Oke, kita kunci. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, kita lihat jawabannya. Inilah jawaban dari yang sudah kita jawab tadi. Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan nada yang sedikit tinggi. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini posisi kita sebagai teman. Segitiga restitusi. Selanjutnya, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini adalah segitiga restitusi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga,
segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini termasuk contoh untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dari dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, guru bisa berkata seperti ini: kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ini termasuk validasi kebutuhan. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian yang ketiga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Nah, ini sudah masuk ke penghujung, yaitu kesimpulan. Ada yang mau membacakan? Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa membacakan? Minta tolong. Ada salah satu, Ibu? Ayo, atau Ibu Mutia lagi yang bisa membacakan, Bu? Baiklah, Ibu Mutia semangat sekali ya. Ini Ibu Mutia salah satu guru yang aktif ternyata. Ayo kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu memahami kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan, bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh dalam prinsip yang berharga dalam pendidik. Dengan mendekati anak secara empati, kita dapat membantu mereka lebih merasa nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Baiklah, terima kasih pada Bu Mutia atas perkataan. Ini adalah kesimpulan dari diseminasi budaya positif kegiatan praktik baik kita hari ini. Nah, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu memahami kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan, bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati
baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagus sekali. Merasa senang Ibu ya? Ya. Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya. Nah, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kan tadi itu kan ada 5 posisi kontrol nih. Ada penghukum, ada pemantau, ada teman, kemudian ada pembuat rasa bersalah dan manajer. Posisi kita sebagai guru, ini gambaran kita nih posisinya di sebagian apa nih? Pemantau. Pemantau, teman. Kemudian penghukum juga diboromatis ya. Sebenarnya yang lebih baik dari 5 kontrol ini yaitu kita sebagai guru itu sebagai posisi kontrol manager. Karena apa? Kita di segitiga restitusi, jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ini akan kita lakukan 3 tahap. Kemudian 3 yang tahap itu yang kita lakukan itu akan membuat anak tidak merasa tertekan atau membuat anak itu merasa tersakiti dan dipermalukan. Seperti itu. Segitiga restitusi ya. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ayo, menjadi guru seperti apa? Kalau bagi saya pribadi itu saya sebagai pendidik, sebagai guru. Nah ini tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar. Nah itu juga penilaian saya itu udah bagus sekali karena untuk kalau andai kata itu semua itu diterapkan di anak didik kita akan terjadi kebaikan di sekolah kita dan akan termasuk sekolah kita akan bisa meningkatkan cara mengajarnya, cara tepat waktu dan kedisiplinan itu akan timbul secara bertahap, berlahan-lahan. Contohnya umpamanya kemarin tuh kok saya ngajarnya kok kurang, ternyata ada penjelasan dari modul ini, ternyata kok harus begini, ternyata bagus juga ya kalau begini. Berarti saya juga sebagai pendidik masih berkurang pengalaman untuk ada modul seperti ini. Contohnya ada guru penggeraknya, ini termasuk sangat membanggakan sekali untuk guru penggerak dan untuk kawan-kawan supaya nanti bisa mengikuti apa isi modul itu kita laksanakan dengan praktek bukan teori saja. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Ayo, ada yang bisa menjawab lagi, Ibu? Saya Bu. Iya, gimana Ibu? Ada 5 nih, 5 posisi kontrol tadi. Ada apa aja? Ada Pemantau, teman, ya, memberi rasa bersalah. Terus, ayo, manajer. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi? Teman. Udah oke. Nah, apa? Dari 5 posisi kontrol ini, Ibu akan menjadikan diri itu seperti apa? Posisinya? Kalau saya pribadi dari modul ini memposisikan diri saya sebagai guru yang manajer tadi Bu. Karena dari awal, kalau dari awal saya bikinnya kan sebagai penghukum. Iya. Karena dari situasi dan kondisi di sekolahan kita, kalau anak nggak langsung ditegur pas dia lakuin salah, itu buat dia kayak menye-menye. Iya, Jadi menyepelekan ya ya, jadinya ya. nah terus kalau kita habis dengerin presentasi dari Bu, paparan materinya, mending kita pakai yang manajer. Ini lebih bagus sih. Bagus, terima kasih Ibu, terima kasih atas ini adalah refleksi kita hari ini atas modul dan kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan ini tibalah di penghujung kita penutupan dari materi ini dan sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atas kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini? Bu, bagaimana? Iya, gimana Ibu? Untuk tanggapan saya, Iya, tanggapan saya untuk pribadi saya, ya kemungkinan ya sama dengan kawan-kawan atau guru-guru yang lain. Itu saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Ibu Ervia selaku calon guru penggerak. Kami sangat bangga sekali, mudah-mudahan calon guru penggerak ini bisa jadi guru penggerak beneran, bisa lulus ke depannya, bisa membawai kawan-kawannya, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didik kita dan yang disampaikan modul-modul tadi
lagi itu sangat baik dan pokoknya baik sekali. Andai kata kalau kita harus dilaksanakan dengan baik, nggak ada hukuman, dapat hukuman cuma sementara saja, yang ringan-ringan, nggak terlalu melelahkan anak-anak didik kita. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi atas praktek kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan dengan praktek itu tadi bisa membuat kita positif dan bisa kedepannya bisa lebih baik dan akan tetap semangat untuk di SD ini. Baik, ya terima kasih kepada Ibu Sudiam yang sudah memberikan tanggapan atau umpan balik atas kegiatan pada hari ini, dan saya ucapkan mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya jika dalam pemaparan dalam kegiatan ini saya ada kesalahan kata atau dalam penyampaian saya melakukan kesalahan ataupun menjawab pertanyaan dari ibu-ibu melakukan kesalahan, saya minta maaf. Di sini saya bukan menggurui atau saya merasa lebih pintar atau saya merasa memiliki pengetahuan yang lebih, tidak, tetapi di sini kita belajar bersama. Kita belajar bersama karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Jadi di sini kita proses belajar bersama. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ruang waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ervia atas pemaparan materinya dan kepada ibu-ibu yang berkenan hadir. Saya mohon maaf ketika saya ada salah untuk penyampaian atau pembacaan susunan acara pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara atau moderator, saya ini